Pandangan orang-orang ke kita biasanya itu kayak mereka menganggapnya, wah keren ya. Terus kayak identik, kita tuh paham banget sama isi anime, manga. Halo semua, perkenalkan nama saya Firda Adelia, biasa dipanggil Adel, saya mahasiswa Sastra Jepang Universitas Pakuan. Boleh dong. Jadi awalnya itu pas aku kelas 3 SMA, di sana ada program Expo Kampus, yang mana setiap universitas itu mereka menjabarkan program-program yang ada di universitasnya. Lalu aku tertarik dengan ilmu komunikasi atau sastra Inggris. Setelah aku berdiskusi sama kedua orang tuaku, ternyata keinginan mereka aku memilih jurusan di kebahasaan, nah sastra Jerman. Tetapi pada saat itu informasi sastra Jerman itu sangat sedikit. Akhirnya aku memilih untuk masuk ke sastra Jepang. Dan kebetulan di Bogor, Universitas Pakuan ini termasuk kampus swasta yang bagus. Jadi aku memilih untuk masuk sastra Jepang di Universitas Pakuan. Alasan aku masuk ke sastra Jepang, alasan utamanya itu karena ingin nurutin keinginan kedua orang tua. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku juga jadi tertarik sih, jadi pengen bisa lancar gitu, ngomong bahasa sehari-harinya pakai bahasa Jepang. Yang lain udah nggak ada sih, itu aja alasan utamanya. Jurusan sastra Jepang ini salah satu program studi yang mendalami tentang kebahasaan, kesastraan, dan linguistiknya bahasa Jepang. Untuk dosen-dosen di Universitas Pakuan ini, khususnya sastra Jepang, baik-baik banget dan asik-asik banget. Overall mereka yang aku senengin ini sangat mendalami bidangnya gitu. Jadi ada salah satu dosen favorit, itu asli dari Jepang. Dia tuh baik banget, cara ngajarnya juga bikin mahasiswa jadi semangat untuk terus belajar bahasa Jepang. Untuk dosen di Universitas Pakuan, khususnya sastra Jepang ini kebanyakan kebanyakan perempuan, sedikit laki-lakinya. Dan itu pun saya nggak tahu ya, banyak yang muda atau yang tua, tetapi kebanyakan udah pada punya anak. Gitu. Untuk pertemanan di sini aku seneng banget karena di sini kita nggak ada gap antar angkatan gitu. Terkadang aku pun sharing atau berdiskusi sama adik tingkat aku. Bahkan kita saking akrabnya gitu, kalau misalnya ketemu suka saling nyapa. Terus juga kita makan bareng, terkadang sama kakak tingkat dan adik tingkatnya. Nah, di sastra Jepang ini kita akan mempelajari awal mulanya ini dasar-dasarnya seperti huruf Jepang katakana, hiragana, dan kanji. Di situ kita akan belajar menghafal, menulis, dan membaca. Selain itu kita ada pembelajaran Nihongo. Nihongo itu pembelajaran tentang pola kalimat. Jadi diajarkan bagaimana tata cara bahasa keseharian yang benar. Terus bagaimana cara kita ngomong ke yang lebih tua gitu. Terus juga kita akan belajar dokai. Selain itu kita akan belajar Honnyaku. Honnyaku itu pembelajaran menerjemahkan dari Indonesia ke Jepang atau sebaliknya. Selain itu kita juga akan belajar Chokai. Chokai itu listening. Lalu di semester 5 nanti biasanya itu ada penjurusan. Kita menentukan fashion kita nih. Kita mau khususin ke kesastraan, kebudayaan, atau ke linguistik gitu. Untuk mata kuliah yang aku sukai untuk saat ini ada Kaiwa sama Sakubung. Kenapa aku menyukainya? Karena seperti yang tadi aku bilang, aku ingin lancar berbahasa Jepang
dan Kaiwa itu mata pelajaran di mana kita berbahasa Jepang. Jadi selama kita masuk kelas, kita udah berbahasa Jepang tuh di situ. Terus yang kedua itu ada Sakubung, itu kita mengarang cerita dan kita terjemahkan karangan cerita kita ke bahasa Jepang gitu. Menurut aku mata kuliah yang paling sulit itu kanji. Jujur aja, sampai saat ini aku merasa masih kurang untuk kanji hafalannya. Sedangkan kita ini ditargetkan minimal banget hafal 2000 kanji. Baik itu penulisan, bacaan, atau penyampaian maknanya gitu. Pandangan orang-orang ke kita biasanya itu kayak mereka menganggapnya, wah keren ya. Terus kayak identik, kita tuh paham banget sama isi anime, manga. Padahal itu semua tergantung kembali ke diri kita yang masing-masing. Jadi kalau misalnya kita mau dan berusaha, semua orang pasti bisa. Dan biasanya juga kadang orang-orang kayak menganggap, ih punya nyali besar ya bisa ngambil ke jurusan bahasa asing gitu. Padahal ini semua juga balik ke diri kita masing-masing karena kita mau, jadi kita menyanggupi diri kita gitu. Pengalaman yang paling menyenangkan kalau aku dari lingkup pertemanan. Karena awalnya aku masuk ini aku mengira aku bakal ada di lingkungan yang introvert gitu, yang sendiri-sendiri. Kayak aku mikirnya, ih masuk sastra Jepang nih pasti bakal sendiri-sendiri. Tapi ternyata enggak, kita satu sama lain ini kayak saling menyemangati, asik-asikan bareng. Bahkan kadang teman aku sendiri yang bilang kayak, ayo semangat kita bisa sampai tahap akhir bareng-bareng gitu. Jadi menurut aku ini pengalaman yang paling berkesan sih buat aku. Untuk pengalaman yang kurang menyenangkan ini mungkin pada saat pandemi ya, karena aku pun berawal masuk udah mulai pandemi, jadi kita benar-benar nggak ketemu teman, pas awal ketemu kayak jadi canggung gitu. Terus juga banyak pembelajaran yang kurang masuk gitu, kurang tersampaikan kepada kita nih para mahasiswa. Dan juga kurang menyenangkan ini ketika awal-awal banget offline kita ujian itu blek langsung bahasa Jepang semua. Jadi kita kayak apa ya? Kayak baru-baru lagi gitu pengalamannya. Padahal kan kita udah dari semester 1 udah belajar gitu. Kalau untuk biayanya masih dibilang standar ya. Karena worth it antara apa namanya, dari semua buku-buku yang ada, terus dari cara mengajarnya, terus dari kayak kita disediain apa aja di sini, itu worth it banget. Jadi apalagi menurut aku Universitas Pakuan ini udah termasuk kampus yang bagus swasta di Bogor ya, gitu. Untuk peluang karir, kita bisa jadi translator, terus bisa jadi tour guide, terus bisa jadi guru. Selain itu kita juga bisa menjadi kedubes. Aku pengen banget tuh jadi kedubes. Terus selain itu kita juga bisa jadi kerja di perusahaan Jepang. Karena banyak banget sekarang perusahaan Jepang yang afiliasi sama perusahaan Indonesia. Dan jangan takut juga, kita bisa ada kesempatan besar untuk kerja di Jepang. Harapannya semoga aku bisa lancar menyelesaikan kuliah di tahun ini atau di tahun depan udah bisa lulus. Kemudian aku berharap semoga aku bisa jadi kedubes Indonesia untuk Jepang. Untuk jurusan sastra Jepang itu kita dikasih gelarnya SS, Sarjana Sastra. Untuk kalian yang ingin masuk ke Sastra Jepang Universitas Pakuan, jangan diragukan lagi karena kita di sini banyak banget kegiatan yang menarik, seperti kemarin event tahunan Sastra Jepang Universitas Pakuan yaitu Yukaina. Di situ kita ada festival di Jepangan. Selain itu kita juga banyak klub ekstrakurikuler, itu banyak banget kayak
odori, kalian menari, seiyu, ataupun shodo, ataupun manga, buat kalian yang sering ingin mengisi suara di anime, itu bisa masuk banget ke seiyu. Selain itu juga kita banyak banget wadah komunitas untuk para pecinta budaya Jepang. Jadi buat kalian yang masih mikir-mikir lulus mau masuk kemana nih, kalian bisa masuk ke Sastra Jepang Universitas Pakuan Bogor.